Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, halo semuanya, halo teman-teman, dan halo para sahabat petani di seluruh Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan semangat bertaninya, semangat menanamnya, dan semangat beraktivitasnya. Semoga pada hari ini dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya demi kebaikan yang lebih untuk hari yang akan datang. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan di sini saya memperlihatkan satu bedeng tanaman cabai yang dimana ini cabainya setelah dilakukan proses pemupukan yang pertama, alhamdulillah untuk pertumbuhannya masih dalam batas normal ya kawan, batas normal. Dan yang jelas ketika pertumbuhannya normal, alhamdulillah tanamannya juga bagus-bagus. Dan pada proses penanaman kemarin, pada waktu sebelumnya ya pada proses pemupukan kemarin kita menggunakan pupuk dengan jumlah atau dosis yang cukup banyak. Dan pembelajaran ya kemarin kita peroleh ya dari proses pemupukan tersebut, dimana pada proses pemupukan tersebut tanaman-tanaman cabai kita yang kita budidayakan itu sebagian tidak kuat. Tidak kuatnya karena apa? Karena kemarin dosisnya terlalu banyak. Dan saya saranin bagi teman-teman, bagi kawan-kawan untuk pemupukan yang kemarin itu agak disedikitkan ya, atau jumlahnya lebih sedikit. Jangan seperti pada video sebelumnya, meskipun tanaman yang dibudidayakan alhamdulillah tidak ada yang mati, akan tetapi kemarin tanamannya mengeluarkan tanda-tanda bahwa pemupukannya itu terlalu banyak. Contoh tanda-tanda tanaman tersebut memperoleh pupuk yang terlalu berlebih, yaitu ini kan kawan ya, bagian pucuk tanaman itu rata-rata pada kering ya, pada kering. Ini saya analisa adalah karena terlalu kebanyakan pupuknya, yang menjadikan perubahan konsentrasi antara cairan yang diserap dengan sel tanaman ya. Ketika perubahan konsentrasi itu paling banyak itu ada di cairan yang diserap ya, sedangkan sel tanaman ini atau bagian tanaman tersebut cairannya konsentrasinya lebih rendah, menjadikan tanaman itu tidak kuat ya, tidak kuat. Dan pada akhirnya tanaman tersebut ini kondisinya kering semacam ini ya, bagian pucuk-pucuknya. Nah semacam ini. Beda lagi kalau tanaman itu kering karena panas ya. Kering karena panas itu juga bisa terjadi ya pada musim kemarau saat ini. Akan tetapi kering pada waktu panas itu biasanya keringnya itu merata ya kan kawan, merata pada daun. Jadi bukan hanya di bagian pucuknya saja, tapi merata pada bagian daun. Dan ini ya kendala yang kami hadapi kemarin, pemupukannya terlalu banyak karena di awal mungkin tanamannya belum mampu atau belum siap menerima pupuk yang berlebih semacam itu. Tapi secara keseluruhan untuk pertumbuhan ya alhamdulillah tanamannya masih dalam kondisi normal semacam itu kan kawan. Dan karena normal ya kan kawan, dalam masa vegetatif atau masa pertumbuhannya ini ya, setelah dilakukan pemupukan itu banyak muncul tunas-tunas yang bermunculan pada tanaman cabai ini kan kawan ya. Tunas-tunas ini itu kalau kawan-kawan ingin memeliharanya silahkan, tidak ada masalah, tidak ada ketentuannya. Akan tetapi tunas-tunas ini biasanya
menjadikan tanaman cabai itu kalau saya kurang suka ya, karena apa? Karena tanamannya kurang tinggi lah, semacam itu biasanya kayak gitu ya. Di sisi lain juga tunas-tunas ini ya, kalau untuk masa pertumbuhan itu nutrisinya banyak yang menyerap ke bagian tunas-tunas ini ya. Nah semacam ini. Nah oleh sebab itu ya, saran saya kalau untuk masa pertumbuhan, kalau ingin tanaman cabainya besar dalam artian tumbuhnya lebih ke atas dan nanti lebih enak dalam perawatan serta pemanenannya, saya saranin tunasnya mending dihilangkan untuk tanaman cabai ini ya. Tanaman cabai yang dibudidayakan, tunas-tunas airnya yang bermunculan pada masa pertumbuhan dihilangkan. Nah lalu kapan tunas air tersebut tidak dihilangkan ya? Waktu tunas air tidak dihilangkan itu ketika tanaman cabai sudah mengeluarkan 2 cabang. Dalam artian nanti kan ini berfokus ya, berfokus untuk selalu tumbuh ke atas dan nanti akan keluar 2 cabang kayak gini. Nah di bawah 2 cabang tersebut tunas air harus dibersihkan kalau berkeinginan tanaman cabainya bisa tumbuh agak lebih tinggi dan lebih memudahkan dalam proses pemupukan maupun pemanenannya. Itu ketika sudah keluar 2 cabang, nah yang bagian 2 cabang bagian bawah dihilangkan, bagian atas dibiarkan, semacam itu kan kawan. Nanti dengan sendirinya tanaman cabai akan membentuk kanopi yang cukup bagus, semacam itu. Dan ini kapan waktu yang tepat untuk perempelan tunas? Nah kalau sebenarnya kalau waktu yang tepat itu tidak ada sih, maksudnya tidak ada ketentuannya ya, mau kapan ya terserah kawan ya, karena tanaman kawan sendiri. Oleh sebab itu kawan-kawan ya, kalau mau pagi, siang maupun sore tidak masalah. Akan tetapi kalau dari saya saranin di waktu siang hari ya, di waktu siang hari. Mengapa kok saya saranin di waktu siang hari ya, atau waktu pagi hari ya? Karena nantinya ketika waktu pagi ya menuju siang ya, semacam itu nantinya bekas rempelan ini ya, itu akan menyisahkan luka pada bagian tanaman. Luka pada bagian tanaman ini kalau terkena sinar matahari nantinya harapannya itu cepat mengering, sehingga bibit-bibit penyakit ataupun bibit-bibit mikroorganisme yang dapat mengganggu tanaman yang berada di luka tanaman itu bisa terhambat, semacam itu kan bisa terhambat, harapannya semacam itu. Jadi bibit penyakit maupun mikroorganisme yang mengganggu tanaman itu harapannya tidak bisa masuk. Karena apa? Karena kondisinya kering panas ya siang hari, sehingga nanti harapannya yaitu kan kawan, bibitnya tidak masuk, tanamannya tetap selalu sehat, semacam itu. Harapannya semacam itu kan kawan. Jadi luka langsung kering. Nah kalau hujan, kalau musim penghujan, saya saranin itu kalau misal tetap mau dilakukan perempelan, saya saranin jangan pada waktu akan hujan, tapi kalau bisa waktu sesudah hujan, saya saranin gitu. Karena apa? Karena kalau waktu akan hujan biasanya nanti luka ini terkena air hujan. Nah air hujan kan membawa di udara kan bisa membawa penyakit dan lain sebagainya. Nah itu bisa nanti penyebarannya penyakit tanaman cabai itu cepat. Tapi kalau setelah hujan otomatis biasanya hujan reda, hujan selesai ya, itu kan ada jeda waktu, dimana jeda waktu itu kan akan tidak terjadi hujan, sehingga menjadikan tanaman tersebut ada waktu di mana tanaman tersebut akan memproteksi dirinya sendiri, dan nantinya ketika ada luka dia memproteksi dirinya sendiri, maka nantinya
pada akhirnya tanaman tersebut bisa melindungi dirinya, dan yang jelas penyakit lebih terhambat ya jika masuk melalui luka tanaman semacam itu ya. Tapi kalau untuk musim kemarau kami lebih suka siang hari sih ya, semacam itu, pagi menuju siang ya, tepatnya kurang lebih jam 8 hingga jam 9 semacam itu. Dan ini kan kawan, perempelan tunas semacam ini itu menjadikan tanaman itu bisa berfokus tumbuh menuju ke atas, dan nanti yang tumbuh itu yang bagian sini. Ini kan kawan, dengan tunas dirempel semacam ini itu nanti unsur haranya langsung berfokus menuju bagian atas ya kan kawan. Karena apa? Karena nantinya tidak menyebar ke bagian-bagian tunas-tunas ya yang bermunculan pada tanaman cabai semacam itu ya. Tunas-tunas cabai yang pada ketak-ketak daun kayak gini, nah itu tidak mengarah ke situ ya, hasil fotosintesisnya tidak mengarah ke situ, tapi kita berfokus untuk tinggi, sehingga ketika tunas atau mata air ini dirempel, nah itu nantinya tanaman cabai biasanya jauh lebih tinggi. Dan ketika tanaman tersebut tinggi, nah itu bagian sini itu lebih mudah pembukanya, dan nanti proses pemanenannya lebih enak kan kawan, semacam itu. Dan dipandang itu lebih rapi lah ya. Dan di sisi lain kan kawan, dengan perempelan tunas semacam ini nanti akan memberikan sela udara untuk melakukan sirkulasi udara secara bagus. Sirkulasi udara itu cukup nantinya cukup bagus untuk menekan serangan patek atau serangan jamur yang ada pada buah cabai pada musim penghujan, biasanya kayak gitu. Nah kalau dirempel semacam itu biasanya serangannya nanti lebih menghambat lah ya kan, dibandingkan dengan yang tidak dirempel atau yang saling bertumbukan. Nah itu biasanya lebih lembab, sehingga kondisinya memungkinkan jamur tersebut lebih tumbuh, lebih berkembang ya pada buah-buah cabai semacam itu. Sehingga dengan dirempel semacam ini juga memiliki peranan untuk menekan serangan penyakit ya kepada tanaman cabai tersebut. Karena sirkulasi udaranya nanti lebih lancar, dan kita membentuk tanaman itu yang lebih lebih sesuai lah dengan kondisi lingkungannya semacam itu. Dan oke kan kawan, itu dulu penjelasan mengenai kegiatan kami hari ini. Semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil manfaatnya, dan yang jelas jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.